keputusan kemarin, keputusan moratorium, untuk moratorium reklamasi. Jadi kita mau membahas itu. Saya tertarik, ini ada kata-kata dalam editorialnya hari ini, mega proyek serba kusut. Kenapa kusut? Iya, kusut karena ada dua hal. Nomor satu, tumpang tindihnya aturan. Nomor dua, tidak adanya koordinasi di antara semua entitas yang bernama pemerintah. Apakah itu Pemprov, apakah itu kementerian. Oke, dan ini juga menjadi pertanyaan investor. Mereka juga meminta kepastian hukum. Kita akan bahas lebih lanjut. Kami undang Anda pemirsa untuk bergabung melalui nomor telepon di 021583404050. Dan juga silakan suarakan komentar Anda melalui media sosial. Kami akan bacakan komentar Anda terkait dengan topik kami pada pagi hari ini. Sebelumnya kita simak dulu paket editorial hari ini membahas menarik reklamasi ke rel yang benar. Selamat menyaksikan. Menarik reklamasi ke rel yang benar. Tumpang tindih aturan dan minimnya koordinasi bisa menjadi petaka dalam pengelolaan negara. Celakanya, kedua hal itu pula yang telah lama berpadu dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Tak mengherankan jika potret reklamasi hari ini ialah mega proyek yang serba kusut. Banyak aturan mengatur reklamasi. Ada 3 keputusan presiden atau kepres. Ada juga peraturan daerah atau perda. Ada pula peraturan pemerintah plus aturan setingkat undang-undang. Tumpang tindih diperparah tafsir yang berbeda-beda. Bahkan perbedaan itu seperti bumi dan langit. Celakanya, pejabat dan lembaga berwenang juga jalan sendiri-sendiri, tiada koordinasi. Mereka menggunakan aturan yang dianggap sesuai dengan peran dan fungsi mereka. Aneh bin ajaib. Entitas yang sama-sama bernama pemerintah, yakni Pemprov DKI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti tidak bisa duduk bersama menyamakan visi tentang reklamasi. Pemprov DKI selaku pemberi izin reklamasi dan mereka yang menolaknya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berkukuh dengan menggunakan Perda nomor 8 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara yang merupakan turunan dari keputusan presiden di tahun yang sama, yakni Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta dan Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1995 tentang reklamasi pantai Kapuk Naga Tangerang yang intinya melegitimasi proyek reklamasi. Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpegang pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kemudian dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang pada intinya mengamanatkan keikutsertaan kementerian terkait dalam pembahasan proyek reklamasi. Selain itu, Jakarta termasuk wilayah teluknya bukanlah sebuah wilayah yang berada dalam kewenangan gubernur semata. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Sebagai kawasan strategi nasional, penataan ruang wilayah-wilayah itu harus dengan izin menteri. Hal itu tertuang dalam pasal 16 ayat 2 Perpres 122 tahun 2012 tentang reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyebutkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu menjadi kewenangan menteri. Anehnya, tumpang tindih dan absennya koordinasi di kalangan pemerintah baru bikin kebakaran jenggot setelah terungkapnya kasus korupsi raperda zonasi dan tata ruang. Ia seperti dibiarkan bertahun-tahun dan baru dicium dan dimuntahkan pada saat yang tepat. Semua baru terhenyak ketika sebagian proses reklamasi sudah berlangsung sejak bertahun-tahun silam. Ketika tidak ada kejelasan aturan, moratorium yang disepakati Pemprov DKI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Senin 17 April lalu mungkin sebuah langkah tepat. Akan tetapi,
Yang namanya moratorium ialah menghentikan sementara, bukan menyetop selamanya. Oleh karena itu, kita berharap komite bersama yang telah dibentuk harus bekerja cepat untuk menyelaraskan berbagai aturan yang tumpang tindih itu. Moratorium ibarat menghentikan sementara laju kereta reklamasi untuk kemudian segera menariknya kembali ke rel yang benar. Dengan begitu, reklamasi seperti diharapkan Menko Maritim Rizal Ramli akan membawa maslahat buat negara, rakyat, juga swasta. Menarik reklamasi ke rel yang benar, itulah yang menjadi topik dalam bedah editorial media Indonesia kali ini. Sekali lagi kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon di 0215834040 dan juga silakan berkomentar di media sosial. Kami akan bacakan beberapa komentar terkait dengan topik pagi ini. Bung Usman, kalau kita melihat ini menarik ke rel yang benar, ini kita apresiasi. Akhirnya pemerintah provinsi duduk bersama begitu ya dengan kementerian, kemudian akhirnya menghasilkan komite gabungan atau komite ad hoc. Kemudian apa fokus dari komite ad hoc ini untuk mengembalikan ke rel yang benar reklamasi ini? Akhirnya duduk bersama. Setelah bertahun-tahun. Perang opini juga kemarin sempat ya? Iya betul, masing-masing menggunakan aturan yang berbeda-beda. Ya tapi syukurlah kemarin hari Senin akhirnya itu sudah diputuskan moratorium dan kemudian dibentuk komite bersama. Komite bersama ini tugas pokoknya adalah menyelaraskan berbagai peraturan yang tumpang tindih itu. Ya sehingga akan dicapai semacam aturan ya kepastian hukum tentang reklamasi. Ya, tetapi diingatkan lagi di editorial bahwa yang namanya moratorium itu kan penghentian sementara. Sementara saja. Tapi bahwa nanti keputusannya apapun, ya kita juga harus tunggu. Apakah nanti memang betul-betul dihentikan? Ya, bisa saja begitu. Atau bagaimana? Tetapi kalau namanya moratorium mestinya itu sementara, hanya diselaraskan. Kemudian apa yang salah dalam proses reklamasi itu diluruskan. Sehingga bahasa editorial adalah menarik kereta reklamasi ke rel atau jalur yang benar begitu. Oke, ini juga karena investor sudah menunggu ya, maksudnya kita harus melihat dari perspektif investor juga mereka membutuhkan kepastian hukum, Usman. Pak Rizal Ramli kan kemarin juga mengatakan bahwa bagaimana proses reklamasi ini tidak salah, tidak dilarang, boleh, ya asalkan dia mementingkan 3 negara, kemudian masyarakat dan swasta. Nah dalam konteks swasta hari ini headline media Indonesia juga mengangkat judul pengusaha minta kepastian hukum ya karena memang tentu saja tumpang tindih itu menunjukkan ada hukum tetapi tidak ada kepastian. Nah ini tentu merugikan swasta, merugikan pengusaha yang sudah berinvestasi dalam proyek reklamasi. Bahwa ada pengusaha yang menyuap itu persoalan lain begitu kan, itu satu persoalan yang sudah disidik oleh KPK begitu kan. Nah, tapi reklamasi prosesnya ini nasibnya seperti apa? Ini yang ditunggu oleh pengusaha karena mereka untuk proyek ini gitu kan meminjam duit dari bank, bunganya juga harus dibayar, kemudian juga ada kontraktor, ya kan? Izinnya di stop berarti, tetapi kontraknya kan harus diperpanjang kalau kayak begitu. Ya kenapa? Karena bisa jadi ternyata nanti hasilnya adalah reklamasi teruskan begitu kan, sehingga kontraktornya tidak boleh di stop dulu kan begitu, sehingga harus tetap dibayar ini. Nah. Tetapi sekali lagi kita menginginkan reklamasi yang selama ini kan dibilang bahwa reklamasi hanya menguntungkan pengusaha. Kita juga tidak ingin seperti itu. Dan saya kira Pemprov DKI juga tidak ingin seperti itu. Karena itu kemarin di rancangan Raperda Zonasi dan Tata Ruang itu kan ada usulan ya dari Pak Gubernur Pak Ahok untuk ada kontribusi tambahan 15%. 15% itu yang sebetulnya untuk masyarakat tadi, bagaimana kepentingan masyarakat itu dipenuhi. Kemudian juga kepentingan negara, karena tanah reklamasi itu pada akhirnya kan adalah milik negara sebetulnya, ya milik negara yang nanti negara yang akan menerima manfaatnya begitu. Oke, artinya ini juga nanti harus dipastikan agar sesuai dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan bahwa reklamasi ini harus bermanfaat menjadi maslahat bagi negara, rakyat, tapi juga investor. Iya, dalam bahasa editorial pekan lalu itu reklamasi itu harus ya kira-kira memperhatikan lingkungan, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan kepentingan rakyat. Kira-kira itu. Meskipun ini semua sebenarnya tidak harus terjadi jika dari awal sudah dipastikan legalitasnya. Iya, itu yang kita persoalkan memang di dalam editorial ini. Sudahlah aturannya tumpang tindih, mereka tidak duduk bersama untuk menyamakan visi, untuk menyelaraskan aturan-aturan yang tumpang tindih. Setelah proyek reklamasi beberapa pulau itu sudah
selesai direklamasi, baru kemudian kita seperti kebakaran jenggot, kita hiruk pikuk, heboh. Ya seperti terjadi huru-hara opini begitu, bahwa reklamasi itu salah, reklamasi itu benar menurut masing-masing siapa yang menyatakan itu begitu. Iya, dan lebih parahnya lagi muncul pada saat terungkap kasus korupsi, iya, dugaan korupsi itu setelah kasus korupsi zonasi yang sebetulnya itu berbeda dengan reklamasi harus begitu. Dipisah-pisahkan Harus begitu dipisahkan. Ya. Kita akan bahas lebih lanjut, kita harus jeda terlebih dahulu. Bung Usman, terutama ini juga ada suara dari pengusaha yang menyatakan bahwa reklamasi ini harus ditangani secara profesional, bukan emosional begitu katanya. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Karena reklamasi itu nggak hanya di Jakarta, di daerah lain pun pasti ada, luar negeri pun pasti ada, dan tergantung dari kebutuhannya. Jadi nggak ada fungsi, nggak ada manfaatnya juga kalau sementara sih. Nih bahwa daratan di DKI itu lebih rendah dari lautan, ya mungkin lebih dari sisi seperti itu ya, agar kita tidak bisa jadi tenggelam atau mungkin bahaya dari lautan yang ini. Jadi mungkin sebagian orang melihat reklamasi hanya untuk kepentingan bisnis, membangun kondominium atau kondotel dan selainnya. Tapi kalau saya melihat ini lebih dari kepentingan keseluruhan semuanya. Gitu. Jadi ada manfaat. Ada manfaat pastinya. Kepentingan reklamasi itu kan untuk kemajuan ibu kota Jakarta. Ya menurut saya bagus. Jangan saling mencari kesalahan masing-masing dari pihak manapun. Yang kedua ya mungkin ke bawahnya kurang sosialisasi ya, ke nelayannya kurang sosialisasi. Jadi nelayan itu kurang mengerti apa dampak bagusnya untuk mereka ke depannya. Yang Masalah reklamasi kan udah lama, dari zaman Soeharto lah, dari zaman saya masih sekolah S1. Perkara reklamasi itu kan perkara benefit dengan kerugian gitu. Jadi ya mesti ada balance, siapa yang reklamasi itu untuk siapa. Kalau memang untuk bisnis, seberapa besar keuntungannya, seberapa besar kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar yang memanfaatkan tempat itu. Kalau lokasinya di Teluk Jakarta dari dulu kan memang sudah tercemar, untuk mencari ikan yang layak makan juga nggak bisa sebenarnya. Tetapi bukan berarti pemerintah dengan alasan itu lepas tangan, tapi kan harus ada prinsip kompensasi. Misalnya di mana mereka bisa melaut yang lautnya itu lebih sehat untuk mendapatkan ikan yang layak makan dan layak jual. Ya, ternyata warga juga sangat mengikuti isu ini dan komprehensif bisa membahas. Kalau kita membahas tadi ada pertanyaan cukup menarik, reklamasi ini untuk siapa? Iya, untuk siapa? Tidak hanya untuk tadi ada yang menyatakan bahwa bukan hanya kepentingan bisnis, tapi ada juga manfaatnya kok. Tapi masalahnya kurang sosialisasi kepada nelayan, begitu? Iya, sebetulnya saya kira sudah cukup ya, karena sudah berlangsung lama sejak zaman Fauzi Bowo, bahkan sudah ada satu pulau yang diberikan izin untuk direklamasi begitu loh. Jadi sudah cukup lama, bahkan sudah ada gugatan hukum sebetulnya ya dari para pencipta lingkungan hidup, termasuk juga para nelayan. Sudah ada gugatan, artinya kan sudah paham dia bahwa ini minimal menurut mereka yang menggugat adalah merugikan dari sisi lingkungan maupun dari sisi ekonomi rakyat begitu. Artinya apa? Sosialisasinya sebetulnya tidak sudah cukup lah, maksudnya bukannya kurang begitu loh. Ya, tapi memang semua bertahan pada pendapatnya masing-masing, sehingga itulah yang memunculkan persoalan begitu. Jadi saya kira semua sudah relatif paham. Yang tidak paham yang baru terjadi sekarang itu bukan sosialisasinya, tapi kontroversinya baru keluarlah sekarang itu. Tumpang tindihnya, miskoordinasinya atau absennya koordinasi itu baru sekarang kita tahu ada begitu loh. Iya, apalagi lebih parahnya tadi baru terungkap saat ada pengungkapan dugaan kasus korupsi begitu. Iya, ya. betul. Iya. Kita akan lihat juga nih ada netizen yang berkomentar terkait dengan topik kita pagi ini, reklamasi atau menarik reklamasi ke rel yang benar. Antara lain dikirimkan melalui media sosial di Twitter, ini kita baca. Yang pertama, tidak selamanya reklamasi itu jelek ketika lahan sudah sempit. Dan kemudian Pak Jokowi langsung di CC-in ke Presiden ini, semoga suara nelayan sekeras suara investor. Hak nelayan sepenting hak investor, ini yang juga jangan dilupakan ya. Betul. Harus mendengarkan dari semua pihak. Hashtag segel pulau reklamasi terkait dengan kemarin kaum nelayan yang sempat menyegel salah satu pulau begitu. Mau investor rugi kek, pemerintah rugi kek, bukan alasan reklamasi harus dilanjutkan. Asal merugikan rakyat, hentikan katanya. Ini juga harus
ditelaah lebih lanjut terkait dengan manfaat-manfaatnya ya, Bung Usman ya. Iya. Kita akan lihat, terima kasih, @manr_angga. Kalau alasannya AMDALnya belum cukup, saya setuju. Tapi kalau tolak sama sekali reklamasi, saya tidak sepakat. Ini dia yang harus, kenapa kita harus melihat masalah ini secara komprehensif ya, Bung Usman ya. Tidak hanya dari sudut pandang negara dan juga rakyat, tapi juga dari segi investor yang sebenarnya reklamasi ini sendiri bisa memberikan manfaat. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga masyarakat. Iya, seperti kita sebutkan tadi atau yang disampaikan Pak Rizal Ramli, semuanya ini kepentingan buat semua begitu. Ya. Bahwa soal porsinya jadi relatif kan begitu. Kalau kita lihat sebetulnya aturannya sudah jelas. Ya, aturannya sudah jelas, misalkan dari tanah reklamasi itu ada persentase buat negara. Dari negara itu kemudian ada persentase buat pemerintah Provinsi DKI sebesar 5%. Ya, sebesar 5% begitu. Nah, itu sudah diatur dengan jelas. Ya, kemudian 5% itu mau diapakan? Ya, mau diapakan? Maka Gubernur DKI Ahok itu meminta kontribusi tambahan dari pengusaha sebesar 15%. 15% itulah yang akan digunakan dalam bentuk gedung ya, dalam bentuk bangunan, in natura ya, bukan uang, bukan duit begitu. Itu rencananya nanti akan dibangun, apakah itu rumah susun nelayan, apakah itu ruang publik, pokoknya untuk kepentingan publik. Itu yang 15% tadi. Jadi 15% itu tambahan, sebetulnya 5% memang sudah ada aturannya. Tetapi persoalan ini kemarin pengusaha ya berkali-kong dengan DPRD tetap ingin 5%. Ya, sehingga ada suap lah di situ. Karena mungkin pengusaha bilang, "Loh kalau 15% berat, rugi dia begitu kan." Tapi Ahok nggak mau. Ya tetap 15% itu harus begitu, tapi berkong-kali-kong lah dengan DPRD dan akhirnya ada satu yang menjadi tersangka, Sanusi kan begitu. Tapi sekali lagi suap penyuap ini harus kita bedakan begitu Iya, ya, karena reklamasi sudah berjalan, yang kita cari sekarang solusi betul, begitu. Suap itu terjadi dalam penyusunan raperda, zonasi dan tata ruang. Reklamasi beda lagi. Zonasi dan tata ruang itu sebetulnya raperda yang ingin mengatur diapakan pulau reklamasi ini, diisi dengan apa begitu, kira-kira seperti itu. Kalau kita tarik benang merahnya, tadi ada netizen yang menyatakan beberapa, ini kata kuncinya adil ya, Bung Usman ya, harus menjunjung asas keadilan. Ya betul, saya setuju. Adil artinya kan buat semua, tetapi adil bukan berarti memberi porsi yang sama kepada setiap orang, setiap entitas begitu. Jadi misalnya ada tanah reklamasi 30 hektar, kemudian dibagi-bagi 10, tidak seperti itu. Adil itu kan menempatkan pada tempatnya, proporsional itu kan namanya adil. Nah, ini yang mestinya bisa diatur juga dan sudah diatur sebetulnya. Ya, memastikan keadilan yang lebih lanjut ini tugas berat dari komite ad hoc atau komite gabungan ya. Betul. Semuanya kita akan langsung tanya dengan Pak Yoris yang ada di Tangerang Selatan. Pak Yoris, selamat pagi Pak Yoris. Iqbal dan Bung Usman, selamat pagi. Ya, silakan, bagaimana Anda melihat reklamasi ini Pak? Ya, saya melihatnya baik ya untuk ke depan itu ya. Cuma masalahnya di overlapping dalam memutuskan proyek ini ya. Jadi tetap baik untuk masa depan Jakarta ini ya. Teluk Jakarta sudah terlalu kotor, ikan-ikan kalau ada sudah terkontaminasi dengan logam berat karena kotoran itu ya. Jadi dikonsumsi pun manusia bisa kelelep nanti itu. Tenaga kerja juga yang banyak, Bung Iqbal ya. Banyak sekali terserap di situ dan Jakarta ini sudah lebih rendah dari permuka air. Jadi proyek ini sangat baik untuk mendukung masa depan Jakarta dan juga sebagai ibu kota harus lebih indah Teluk Jakarta ini ya. Jadi tetap pendapat kami tetap baik, ditunda boleh tapi jangan terlalu lama ya. Iqbal dan Bung Usman, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Yoris dari Tangerang Selatan. Kita akan ke Jakarta Timur. Bapak Mika Simanjuntak. Bapak Mika, selamat pagi. Halo. Iya, silakan Pak Mika, bagaimana Anda memandang perkembangan reklamasi sejauh ini? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Mika, silakan Pak. Ya, kalau menurut saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menunda sementara proyek reklamasi ini, karena sudah jelas-jelas proyek reklamasi ini bersinggungan dengan hukum, di mana beberapa anggota DPRD menerima gratifikasi dan dilakukan oleh pengembang itu sendiri yang memberikan gratifikasi tersebut. Jadi sudah melawan hukum. Jadi seharusnya reklamasi ini
dihentikan untuk selamanya gitu loh. Jadi karena sudah berbau hukum, melanggar hukum gitu. Meskipun itu Yang ada kedua, manfaatnya, Pak. Pada saat Pak Jokowi kampanye yang lalu, beliau menekankan kemaritiman. Tetapi apa yang terjadi dengan reklamasi ini, kemaritiman jadi jauh di depan mata gitu. Beberapa nelayan kemarin protes, mereka jadi susah menangkap ikan karena adanya reklamasi. Jadi kalau menurut saya reklamasi ini sangat-sangat merugikan masyarakat kecil, khususnya nelayan. Baik. Yang ketiga, reklamasi ini kan ditujukan untuk pembangunan perumahan. Beda dengan di Jepang membuat reklamasi untuk bandara. Begitu juga Singapura karena luas wilayahnya kurang. Jadi kalau reklamasi ini ditujukan untuk perumahan, maaf, saya bukannya rasis, tapi ini untuk perumahan warga negara Indonesia keturunan. Sedangkan warga negara Indonesia nelayan yang kemarin dibombardir oleh pemerintah DKI Jakarta, digusur semena-mena, itu sangat kasihan. Baik, Pak Mika Simanjuntak, terima kasih sudah kami catat poin pentingnya dari Jakarta Timur. Kita ke Batam, Pak Tumbur, selamat pagi. Pak Tumbur. Selamat pagi, Pak Usman dan Pak Iqbal. Iya, silakan Pak Tumbur. Bagaimana Anda memandang reklamasi ini? Saya mau menyampaikan begini saja. Ini sebenarnya kan permasalahannya dari 5% ke 15%. Jadi Ahok sebenarnya mau mengangkat 15% supaya bagaimana pengusaha itu memberi kontribusi untuk masyarakat. Nantinya untuk nelayan yang ada di sekitar pesisir tersebut dibangunkan atau rusun atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Saya pikir sangat bagus. Inilah sebenarnya sumber permasalahan ini dari 5% ke 15%. Masalah reklamasi pantai memang masih ada di daerah-daerah, katakan itu mungkin di Kepulauan Riau, di mana-mana masih ada itu reklamasi pantai itu yang tidak menjalankan sebagai aturan. Kalau kita dengar kemarin pertemuan Pak Ahok dengan negeri, kan itu ada tumpang tindih. Itu sebenarnya tumpang tindih itu harusnya pemerintah provinsi, provinsi pusat, pemerintah pusat itu ketemu selesaikan. Jadi saya pikir tidak perlu untuk diberhentikan selamanya. Oke, kalau untuk diperbaiki sistemnya itu diperbaiki. Tapi kalau kita lihat pertama-tama mau kita tanya dulu pemerintah DKI apakah ada di sana keinginannya untuk memperkaya diri sendiri Pak Ahoknya? Kan tidak ada. Baik. Dia hanya bagaimana masyarakat itu juga pantai itu dibuat yang baik, direklamasi karena sudah kotor. Itu nanti dibuat dibangun sesuatu apartemen atau apapun itu juga menjadi keindahan. Jadi saya pikir ini harus dilanjutkan. Ini kan kebetulan aja karena memang ada rencana Pak Ahok itu untuk maju menjadi gubernur kembali. Baik, terima kasih Pak Tumbur dari Batam. Jadi saya pikir di seluruh Indonesia nanti diperbaiki reklamasinya. Poin pentingnya sudah kami catat. Terima kasih Pak Tumbur bergabung dari Batam. Kita akan bahas banyak poin menarik tadi dan juga berbeda. Betul, ya. Bung Usman, kami akan kembali dengan pembahasannya sesaat lagi. Tetaplah di Bedah Editorial Media Indonesia. Baik begitu perizinan, perencanaan, lingkungan dan sebagainya. Memang kalau saya bilang, bagi saya pribadi, moratorium adalah sesuatu yang sangat tepat. Ya kan? Kenapa? Ya dalam masa moratorium itu apakah 6 bulan atau 1 tahun, tolong diurai benang kusut ini lagi. Yang menyangkut kejahatan korupsi, silahkan diusut, AMDAL silahkan ditegakkan, perizinan silahkan ditegak. Jadi mungkin ini kalau memang tujuannya untuk perbaikan lingkungan, itu juga mesti menyertakan tentang peraturan hukum lingkungannya. Apakah memang proyek reklamasi ini ditujukan untuk perbaikan lingkungan, atau pada dasarnya memang ditujukan untuk pengembang dengan niat untuk mendirikan bangunan-bangunan yang baru di sekitar Teluk Jakarta itu. Jadi itu yang mesti dikaji. Jadi apakah memang lebih kita bilang untuk perbaikan lingkungannya, ataukah lebih kepada komersialisasinya? Nah, itu karena reklamasi ini banyak berdampak merugikan masyarakat umum. Kalau menurut pendapat saya, karena terutama nelayan yang harusnya melaut ya, karena adanya reklamasi ini sehingga ikan-ikan itu
terhalang ya, sehingga yang merugikan nelayan yang pastinya. Dilakukan reklamasi di suatu tempat itu harus jelas bahwa tanah dari dasar laut ataupun dari sungai itu tanahnya itu jelas amdalnya gimana, apa yang terjadi pada ekosistem yang akan diambil tersebut, dan bagaimana kalau misalnya yang terjadi jika dilakukan pengembangan di tempat tersebut. Jadi udah ada studinya terdahulu, baru bisa kita lanjutkan seperti itu. Saya setuju dengan pemberhentian proyek reklamasi ini, terutama kan harus ada peraturan yang jelas dari pemerintah. Bagaimana langkah-langkah dan tahapannya untuk melanjutkan jika mau melanjutkan proyek reklamasi ini.